Anak miskin menjadi kaya karena rajin. Anak kaya menjadi miskin karena malas. Dunia ini bulat dan adil. Jangan sedih bila sekarang masih dipandang sebelah mata. Buktikan bahwa Anda layak mendapatkan kedua matanya. Anda tidak akan berhasil menjadi pribadi baru bila Anda berkeras untuk mempertahankan cara-cara lama Anda. Anda akan disebut baru hanya bila cara-cara Anda baru. Jika engkau ingin menjadi pemimpin, jangan pernah mengabaikan keharusanmu untuk melayani bagi kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecemerlangan mereka yang kau pimpin. Sesungguhnya engkau tidak dilahirkan untuk diam dalam keraguan. Hari ini, lebih bergeraklah. Bersungguhlah saat harapan Anda kecil, lebih bersungguhlah saat Anda mungkin kalah. Dan makin bersungguh-sungguhlah saat Anda tidak mungkin menang. Itulah iman. Kehidupan ini bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang menghargai dan bersyukur atas yang sudah kita miliki. Anda belum disebut menemukan tujuan hidup Anda yang sebenarnya. Jika orang lain tidak bisa merasakannya dalam ketetapan pandangan mata Anda, dalam kejelasan bicara, dalam ketegasan langkah, dan dalam kekuatan dari alasan-alasan Anda. Anda memampukan diri untuk bekerja dengan keprimaan, dalam keadaan apapun, walau apapun. Katakanlah, saya akan izinkan penolakan, menerima perendahan, dan bahkan akan saya ikhlaskan penghinaan kepada saya. Kalau itu akan menjadikan saya bersungguh-sungguh untuk memuliakan diri saya. Anda tidak bisa membangun kehidupan yang luar biasa dengan keberanian yang biasa. Keberanian adalah sebuah kualitas yang memaksimalkan. Jika Anda berani, Anda akan memaksimalkan kebesaran dan ketinggian dari yang ingin Anda capai. Yang selain itu, adalah pembatasan kebebasan hati. Tujuan hidup adalah sebuah ketetapan yang mendasari semua rencana dan kerja kita, dan yang menjadi penjaga arah perjalanan. Kedamaian, kesehatan, keluarga yang rukun, dan nama baik adalah kekayaan. Jangan menolak kekayaan. Semua keberhasilan terbaik Anda datang setelah kekecewaan besar yang Anda hadapi dengan sabar. Bersabarlah dalam menghadapi celaan, karena tidak mungkin keburukannya tidak diperhitungkan dan kesabaranmu tidak diganjar. Jalan yang Anda pilih sangat menentukan apa yang Anda temukan dalam perjalanan itu. Pilihlah jalan yang di dalamnya terletak hadiah-hadiah bagi upaya-upaya baik Anda. Maka beranikanlah diri Anda. Tuhan adalah pemangku dari semua ragu dan takut di hati Anda. Bertindaklah berani dalam ketakutan Anda. Itulah iman. Anda tidak mungkin bisa memberi tanpa menjadi lebih pantas untuk menerima. Maka, semakin besar yang ingin Anda terima, harus semakin banyak yang Anda berikan. Memberilah, itu yang menjadikan Anda pantas untuk menerima. Kekayaan yang pertama dan utama adalah iman. Kekayaan yang kedua adalah kesetiaan untuk hidup dalam iman.
Kekayaan yang ketiga adalah memberdayakan iman bagi kebaikan sesama dan alam. Bagi pribadi yang tidak waspada dan tidak bersikap baik, dia bahkan akan menipu dirinya sendiri di hadapan pribadi yang mulia dan jujur kepadanya. Jika kamu melihatnya dengan positif, masa lalu tidak ada yang buruk. Yang ada hanya masa lalu yang indah dan pelajaran yang berharga. Berhentilah mengkhawatirkan masa depan, syukurilah hari ini, dan hiduplah dengan sebaik-baiknya. Waktu mengubah semua hal, kecuali kita mungkin menua dengan berjalanannya waktu. Tetapi belum tentu membijak, kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jika kita menyerah pada kegagalan sekarang, maka kita tidak akan berhasil nantinya. Sebuah pekerjaan disebut penting karena peran dan dampaknya penting bagi perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan orang banyak. Maka, keterlibatan Anda dalam pekerjaan yang penting bagi kebaikan kehidupan orang lain akan menjadikan Anda pribadi yang penting. Bila hati Anda sedang dalam keadaan tidak damai, lakukanlah sesuatu yang dapat mendamaikan hati orang lain. Sesungguhnya rezekimu sudah lama merindukanmu. Bergeraklah, agar ada alasan bagi rezekimu untuk mendekatimu. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Keberanian adalah harga yang harus kita bayar untuk hidup dengan kuat dan mapan. Tuhan memudahkan perbaikan hidup bagi orang yang bersabar dalam kekurangannya, dan membocorkan kekayaan dari orang yang sombong. Mulailah keberhasilan Anda dari manapun Anda berada. Jangan pernah lupakan bahwa Anda sampai hanya karena Anda berangkat. Ketahuilah, batas waktu dibuat bukan karena Anda harus selesai, tetapi karena Anda harus segera memulai. Dan setelah pengertian ini mendapatkan tempat yang kuat di hati Anda, perjelaslah bagi diri Anda sendiri bahwa keberhasilan Anda ada pada tempat yang lebih tinggi dari yang sedang Anda kerjakan sekarang. Mulailah. Siapa bilang untuk menjadi kaya dan sejahtera harus punya modal yang banyak? Kalau saja Anda cermat melihat peluang yang ada banyak celah yang bisa menjadi jalan untuk meraih kesejahteraan yang diinginkan. Yang dibutuhkan cuma kemauan untuk menjadi sukses. Jangan menjadi orang yang penakut dalam melangkah, walau kita tetap harus memperhitungkan langkah kita. Kita terlalu sibuk menginginkan dan mengejar hal besar, tanpa menyadari bahwa kehidupan ini dibangun dari hal kecil yang dilakukan dengan kesungguhan yang besar. Berhentilah menyesali, mulailah mensyukuri, berhentilah meragukan, dan mulailah melakukan. Jika kamu menyerah hanya karena kata-kata orang lain yang ingin menjatuhkanmu,
berarti kamu gagal dan orang itu berhasil. Hidup ini sengaja dibuat tidak mudah untuk memisahkan orang yang mau berupaya dari orang yang hanya suka mengeluh. Rasa malas yang menguasai orang hebat adalah kekuatan yang menjadikannya sama tidak bergunanya dengan orang lemah yang membakati kemalasan. Maka janganlah engkau membakati kemalasan, karena ketahuilah bahwa bahkan setan pun tidak tertarik untuk mengganggu orang malas, karena kemalasan itu sudah lebih dari cukup untuk mengkerdilkan kehidupan anak manusia, apapun kehebatan yang aslinya ada pada dirinya. Dan jika engkau sedang memanjakan kemalasan dalam dirimu, sadarilah bahwa rasa malas itu bukanlah kelemahan. Rasa malas adalah kekuatan yang sangat luar biasa keefektifannya untuk mengkerdilkan kehidupan. Telah berapa banyakkah jiwa-jiwa yang sejatinya dilahirkan mulia dan berbakat menjadi pemimpin besar, yang dikerdilkan oleh rasa malas. Banyak anak muda yang hebat di masa dewasanya berasal dari anak muda galau yang tegas membaikkan diri. Setiap kalimat ada yang menyaksikan. Jangan sampai kata-kata kita menjadi doa yang merugikan kita sendiri. Jadikanlah kebaikan sebagai panggilan jiwamu, agar Tuhan selalu memanggilmu saat ada kebaikan yang harus dilakukan. Segala yang kita lakukan tidak ada yang tidak beresiko. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ada beberapa panduan menyikapi resiko. Orang yang mentalnya dewasa tidak pamer pilihan politiknya, apalagi menghujat, tapi memilih dengan bismillah. Jangan bertanding kalau Anda maunya hanya menang, tanpa siap untuk kalah. Banyak orang mengatakan tidak bisa, padahal sesungguhnya tidak mau. Jika mau, apapun bisa. Anda tidak akan mencapai kebesaran yang Anda idamkan dengan mengkhawatirkan hal-hal kecil, memikirkan yang kecil-kecil, dan melakukan yang kecil-kecil. Ukuran Anda ditentukan oleh ukuran dan kualitas dari fokus Anda. Senyum yang paling indah adalah senyum yang memaksa diri keluar melalui linangan air mata. Pada detik pertama Anda menjadi lebih jelas mengenai apa yang akan Anda capai dalam hidup ini. Anda akan mulai melihat masalah bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai penguji kesungguhan. Dan jika Anda bersungguh-sungguh untuk menjadikan diri sebagai penyebab kebaikan bagi diri Anda dan mereka yang Anda layani, Anda akan melihat bagaimana bersungguh-sungguhnya kehidupan membantu Anda. Kekayaan itu lebih luas daripada hanya uang. Berhasil mengalahkan dirimu, menjadikanmu dewasa. Berhasil mengalahkan orang lain, menjadikanmu pemenang. Tapi memberhasilkan orang lainlah yang menjadikanmu pemimpin. Janganlah kehilangan rasa percaya diri hanya karena komentar jiwa-jiwa kecil yang iri dengan kebaikan hidupmu.